Gua tuh ngambil kesempatan yang gak bakal gua sia-siain gitu aja gitu. Ketika ada kesempatan ya gua ambil gitu. Oh, gitu ya. Apalagi nih ke Lampung Barat yang menurut gua kayaknya challenging banget nih. Kemarin tuh gua sempat ngeliat-liat lu jalan-jalan nih Mil ya. Jalan-jalan, jalan-jalan. Ya kemarin aja tuh yang pas ke mana ya? Terakhir tuh ke ini ya, ke gunung ya kan? Iya, ke gunung. Sempat ke gunung tuh, sempat ke Bayah kalau nggak salah ya. Iya, ke Bayah. Emang dasarnya tuh emang suka jalan-jalan gitu ya? Iya. Kalau ke gunung itu gua tuh kayak mencoba hobi baru gitu kan. Gua kayak pengen banget nih kayak orang-orang kayaknya seru naik gunung gitu kan. Akhirnya gua coba dulu untuk nanjak Gunung Karang. Coba nih gua siap atau sanggup enggak nih gitu sebelum gua nanjak gunung-gunung yang lain yang lebih ekstrim gitu tuh. Nggak taunya ternyata pas nanjak Gunung Karang tuh gua aduh kayaknya naik gunung tuh nggak bakal jadi hobi gue yang continue gitu tuh, karena medannya yang berat, butuh waktu yang lama, terus recovery badan juga butuh waktu semingguan gitu tuh. Akhirnya bagi gue kayaknya nggak bakal bisa efektif gitu, apalagi untuk beberapa hari kemudian kan harus kerja gitu. Akhirnya kayaknya gue stop deh untuk naik gunung gitu tuh, nggak bakal yang gue iniin banget gitu loh. Mendingan gue kayak nyari destinasi wisata yang lain kayak pantai, curug, terus bukit, memang kayak gitu-gitu, danau. Jadi emang yang nggak begitu menguras tenaga gitu Iya, ya untuk betul. jalan-jalannya ya. Makanya ini buku ini Iya. buku ke berapa? Itu buku ke berapa ya? Untuk nulis bareng-bareng kayaknya buku kedua. Deh, yang kedua. Oke, ini judul bukunya kelihatan nggak, Jejak Perempuan Indonesia di Peta Dunia. Iya, Baru aja rilis ya? Baru rilis di 21 April kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ya. Tentang apa nih bukunya nih Mil? Nah, Boleh. buku Jejak Perempuan Indonesia di Peta Dunia itu menjelaskan tentang cerita inspirasi dari para solo traveler perempuan di Indonesia. Ada sekitar 24 penulis yang tergabung dalam komunitas Wonderella. Komunitas Wonderella itu adalah komunitas solo traveler perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, awalnya itu tercetus untuk bikin buku karena dipantik oleh ada salah satu member gitu kan, nggak tahu member atau apa gue lupa lagi, nggak tahu member atau CEO-nya, CEO Wonderella. Kayak kita tuh diajak buat kerjasama untuk menerbitkan buku dalam rangka menyambut Hari Kartini gitu kan. Akhirnya coba bikin ontologi cerita tentang kisah inspiratif tentang perjalanan solo traveler kayak gitu. Akhirnya terbuatlah buku ini gitu tuh. Awalnya tuh diseleksi dulu dari beberapa orang. Akhirnya dikabarin kalau misalkan gue tuh bisa menulis atau berpartisipasi untuk menyampaikan tulisannya dalam buku ini gitu. Kalau Milda sendiri ini apa nih? Udah jalan-jalan kemana nih kalau di buku ini? Gua tuh waktu itu nulis tentang perjalanan gua riset di Lampung Barat. Itu tahun 2018. Pas abis KKN ya, KKN. Ya, gue selama 2 minggu di Lampung Barat. Ada sama temen-temen tim yang lainnya gitu. Itu pertama kali gue perjalanan naik kapal laut. Sempet mabuk juga gitu. karena nggak pernah kan. Itu kali pertama ya? Kali pertama gitu. Dan belum lagi sampai sekarang nih gitu. Oke. Iya, selama 2 minggu itu di sana. bisa ke Lampung tuh karena apa awalnya? Karena apa? Awalnya karena emang jadi ngebantu ini, jadi asisten dosen. Akhirnya dia ada penelitian yang dia punya penelitian kerja sama-sama, ada salah satu instansi. Kemudian ngerekrutlah beberapa relawan dari Bantenologi waktu itu untuk bisa ikut terlibat dalam riset ini. Dan kebetulan gue ACC lah, karena kan udah nggak ada perkuliahan lagi tuh waktu itu, beres KKN, terus laporan juga udah selesai. Akhirnya ya udah gue putusin buat ikut gitu. Itu ada berapa orang pas itu? Ada 4 orang sama gue. Itu diseleksi atau emang udah ditunjuk yang mau aja gitu yang waktu mau itu. aja. Yang mau aja, karena kan kebetulan relawan yang lain lagi pada UAS, jadi nggak bisa ikut gitu tuh. Jadi ya siapa lagi, maksudnya gue tuh ngambil kesempatan yang gak bakal gue
sia-siain gitu aja gitu loh. Ketika ada kesempatan ya gue ambil gitu. Oh, gitu ya. Apalagi nih ke Lampung Barat yang menurut gue kayaknya challenging banget nih, apalagi belum pernah belum merasa sekali Iya, gitu iya, iya. kan. Jadi berarti Milda tuh bukan gampang sih, maksudnya berarti Milda tuh hal-hal yang baru tuh menjadi daya tarik ya. Betul. Jadi daya tarik ya. Oh. Gue tuh kayak memaksimalkan kesempatan yang ada gitu loh, Nu. Kayak gue itu mengurangi hal-hal yang bikin di kemudian hari itu bikin gue nyesel gitu. Gue meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Even semenjak gue kuliah gitu. Dan sampai sekarang insya Allah semoga konsisten. Oke. Pertama kali nih itu ke Lampung gitu ya. Apa yang ngerasain perbedaannya gitu tuh? Oke. Awal gue ke Lampung itu kan kita tuh ada kayak semacam stereotype gitu ya. Kayak maaf nih ya, kayak Lampung tuh ekstrim, terus orang-orangnya kasar kayak gitu kan, karena wataknya keras atau apa gitu. Terus sarangnya begal kayak gitu. Oh iya, nah, itu sering banget ya mendengar. Gitu. Tapi ketika gue nyampe di Lampung Barat dan hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata nggak berlaku gitu tuh. Gue waktu itu ada di Pekon Kenali, kebetulan gue menginap di salah satu rumah mahasiswa yang direkomendasiin sama Profesor Syarif waktu itu, salah satu guru besar Unila. Dan di rumah Atin John itu gue kayak ngerasa kita itu disambut dengan baik, disambut dengan tangan terbuka. Terus walaupun perjalanannya jauh gitu kan, pakai travel, itu Atin John itu udah nungguin di pinggir jalan. Pinggir jalannya itu kan jalan lintas Sumatera gitu ya. Pas gue nyampe tuh sore sekitar jam 5:30. Yang bikin gue takjub itu suasana di kampungnya itu ya, kayak yang bener-bener sejuk, terus dihiasi dengan pemandangan Gunung Pesagi gitu loh. Terus jajaran rumah-rumah tradisional, panggungnya itu yang masih kerasa banget gitu tuh ininya. Kayak nggak ada kayak kotak-kotakan gitu. Kalau kita kan ada pagar gitu kan, dipagar satu-satu gitu. Kalau di sana tuh enggak, kayak ngemplong aja gitu tuh. Ngemplong tuh kayak apa ya? Iya, ngemplong tuh nggak ada pembatas gitu kan. Nggak ada pembatas ya. Nama kampungnya Kampung Kenali ya? Kampung Kenali. Iya. Oh. Di sana berapa hari, Mil? Di sana gue hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya. Ada ngerasain ini enggak sih? Kultur shocknya gitu tuh. Ada banget. Ada apa yang bikin ya, beda pertama, gitu tuh? Ternyata mereka itu nyimpen barang berharganya itu ya di lantai paling bawah. Barang berharga tuh kayak berharga gimana? tuh kayak mobil, terus barang-barang yang lainnya lah kayak gitu tuh. Jadi kayak sebentar, belum kebayang nih, kok mobil di bawah? Iya, jadi kan Maksudnya? rumah panggung. Oh, rumah iya. panggung. Kayu jadi, kan, terbuat dari kayu gitu kan? Iya, dari kayu. Atasnya itu untuk kamar mandi, atasnya itu untuk dapur, untuk ruang tamu, untuk kamar. Nah, kalau di bagian bawahnya itu untuk area nyimpan barang-barang berharga, mobil dan lain sebagainya gitu. Dan rumah mereka itu nggak dikunci. Nggak dikunci, itu aman banget. Beneran nggak dikunci? Beneran nggak dikunci, walaupun nggak ada yang ngisi, misalkan lagi aktivitas sekolah, kerja dan lain sebagainya, nggak dikunci. Itu sempat tanya nggak, Mil, alasannya kenapa nggak dikunci? Ya aman aja gitu, nggak apa-apa nggak dikunci juga aman kok gitu, kata Atin John. Gitu. Oh, setenang itu ya? Itu, makanya nggak expect gitu ya elah kata gue. Ternyata apa yang digambarkan dalam benak gue yang area yang rawan kriminal gitu atau pencurian gitu pencurian, ternyata enggak gitu, enggak berlaku di sana gitu. Akhirnya itu yang bikin gue, ternyata kita nggak bisa ngejudge suatu daerah kalau misalkan kita itu belum terjun atau belum kesana langsung gitu tuh, ngelihat secara gamblang gitu. Unik banget ya. Soalnya baru denger sih gua kalau sampai nggak dikunci gitu dia udah ngerasa safety itu, seaman itu ya. Tambah ini buah-buahan di sana juga ya. Kenapa? Aman gitu tuh. Aman dalam hal? Aman mau dia. Iya, padahal gitu? kan ada tuh labu tuh lagi matang-matangnya gitu loh, labu, terus pisang, pepaya. Itu matang di pohonnya pun gak ada yang ngambil. Itu gue, ya ampun, kalau udah di tempat gue gitu kayaknya udah gitu habis udah pada motek-motek kan gitu ya. Di sana aman banget. Kalau untuk ini bahasa gimana, Mil? Kalau bahasa pakai bahasa Lampung sih gue kagak ngerti ya. Gak ngerti malah ya. Iya.
Oh, berarti itu menjadi salah satu culture shock juga ya, dari culture bahasa shock. agak Terus susah ya. kalau maghrib itu di sana udah nggak ada aktivitas anak-anak gitu loh. Oh, Anak-anak main atau gimana. jadi di rumah semua ya. Di rumah semua ngaji, sholat, terus belajar, terus ya udah gitu tuh. Terus paling sama ini kayak ada aktivitas kebudayaan di sana, salah satunya latihan tari nyambai ibu-ibu, terus ada bapak-bapaknya itu dia yang bagian ngiringin alat musiknya gitu. Gue juga sempat ikutan sih tari nyambai itu. Oh, itu lebih banyak ini nggak sih Mil? Warganya tuh lebih banyak mata pencariannya sebagai petani atau Iya, gimana? rata-rata petani kopi di kebun kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Dan mereka juga melek pendidikan, sangat melek, sangat menganjurkan anak-anaknya untuk kuliah, walaupun dari segi akses jalannya jauh gitu ya. Tapi mereka ngedorong anak-anaknya buat berpendidikan setinggi mungkin gitu. Makanya gitu ya. ketika gua di sana tuh jarang banget ada anak muda, karena anak mudanya rata-rata ke kota buat kuliah kayak gitu. Gitu ya. Walaupun background mereka petani gitu kan, tapi mereka melek pendidikan. Nah, apa yang diteliti di desa itu? Gua neliti tentang tradisi Sekura. Tradisi Sekura itu adalah salah satu pesta rakyat yang dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan itu 1 tahun sekali. Biasanya mereka pakai kostum-kostum yang unik gitu ya. Ada yang pakai topeng, ada yang pakai baju daster dan lain sebagainya. Itu keliling sekitar jalan utama itu tuh, jalan lintas Sumatera itu. Berarti itu kayak arak-arakan gitu ya maksudnya? Ya, macamnya kayak arak-arakan gitu. Berarti dia arak-arakannya keluar dari desanya. Keliling desa aja. Oh, keliling desa, tetap di area sekitar desanya. Iya, sekitar desanya. Oh, kayak gitu. Gue belum sempat kesampaian sih buat ngelihat tradisinya langsung. Oh. Tadinya mau tahun ini, cuman belum sempat aja deh kayaknya. Karena itu bener-bener pas setelah H-2 lebaran gitu tuh, atau H-1 gitu. H+1 atau H+2 gitu. Oh, oke. Terus yang diteliti budaya itu apa yang didapat Mil? Setelah diteliti. Yang itu setelah diteliti, ya kita meriset tentang tradisi Sekura, kayak asal usul tradisi Sekura itu dari mana sih awalnya, kayak gitu. Akhirnya kayak kita ngupas juga tentang sejarah Lampung dari zaman dulu sampai sekarang gimana. Terus sampai kayak adanya tradisi Sekura itu dulunya kayak mana sih, kayak gitu-gitu tuh. Terus gue juga dikasih kesempatan buat mengunjungi 4 kerajaan gitu tuh kan. Di sana ada istilahnya Paksipak Sekalabrak. Jadi gua ke Buai Bengulu, Buai Nyerupa, gua ke Buai Nyerupa, Buai Bejalan Diwai, terus Buai apa lagi tuh? Ada 4 ya. Ada 4 pokoknya ya. tuh. Tadi gua sempat baca bukunya dan gue juga kayak berkesempatan untuk ke rumahnya langsung gitu, ke rumah adatnya. Dan yang biasanya itu rumah adatnya kan nggak terbuka untuk umum gitu kan. Karena gue dianterin ke ini gitu kan sama orang, kebetulan dia tuh masih punya keturunan dari salah satu kerajaan itu. Ya gue dikasih kesempatan buat ngeliat langsung gitu tuh rumah adatnya kayak mana gitu. Kayak pokoknya rumahnya tuh kayak rumah dari panggung. batu, Dari dari kayu, ya, dari kayu, banyak ukiran-ukirannya gitu kan, terus kayunya juga gede-gede, dilapisi sama kain tapis yang warna merah, kombinasi hijau, terus kayak ada manik-maniknya gitu. Dan di sana itu rumahnya itu tahan gempa, tahan gempa dan bisa digotong gitu lah. Yang bisa dipindah-pindahin gitu. Iya, yang bisa dipindah-pindahin gitu rumahnya. Gitu. Makanya pas ada gempa dahsyat pas tsunami Banten itu katanya ya kalau nggak salah. Yang Krakatau ya. Itu tuh mereka alhamdulillahnya nggak terlalu ini terdampak banget, ya. nggak terdampak dan rumahnya awet gitu. Berarti emang masih ada bentuk rumahnya yang buai itu tadi ya? Banyak. Masih ada ya. Cuman untuk sekarang udah nggak terlalu pakai rumah kayu lagi, karena kan kayunya sekarang udah dibatasi, terus harga kayunya juga mahal. Untuk bikin rumah panggung itu biayanya nggak main-main, bisa nyampe ratusan juta. Ratusan juta? Iya. Karena bahan kayunya yang berkualitas mahal. yang mahal. Iya. Tapi di sana rata-rata semua rumah panggung. Rumah panggung. Rumah panggung semua. Apa yang Milda rasain kalau di dalam rumah panggung? Apakah kayak lebih dingin kan ya, gitu? Lebih dingin? Lebih dingin, lebih adem suasananya. Terus lebih syahdu aja gitu ya. Beda sama kalau yang rumahnya tembok gitu. Iya beda ya.